Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Widya Astuti dari kelas 3B Bimbingan Konseling Islam. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas SOS MA. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpetensi, analisis mimpi, dan interpetensi resistensi. Jawabannya yang pertama untuk asosiasi bebas, yaitu klien berbaring, konselor duduk sejajar dengan kepala klien, dan klien bebas bercerita. Yang kedua yaitu konselor menjadi pendengar yang baik, aktif memperhatikan perasaan klien, menjaga ucapan-ucapan, melihat gerak tubuh dan nada suara klien. Yang kedua yaitu interpetensi atau penafsiran, yaitu teknik untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi perasaan. Yang kedua yaitu konselor harus memilih waktu dan kata-kata yang tepat dengan bersifat hipotetik saat menafsirkan dan bukan menyatakan fakta. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Mimpi sama dengan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan yang terdesak. Kedua, difokuskan untuk mimpi-mimpi yang sifatnya berulang-ulang, menakutkan, dan sudah pada taraf mengganggu. Dan yang keempat yaitu analisis resistensi. Resistensi atau penolakan dinamika yang tidak disadari untuk mempertahankan kecemasan. Konselor harus bisa menerobos pertahanan diri tersebut sehingga dapat teramati, dianalisis, dan ditafsirkan, sehingga klien menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Yang kelima, analisis transferensi atau pengalihan, yang dilakukan dengan mengusahakan agar klien mampu mengembangkan transferensinya untuk mengungkapkan kecemasan-kecemasan yang dialami pada masa kanak-kanak. Yang kedua, konselor harus mampu bersikap objektif, netral, anonim, dan pasif. Soal yang kedua yaitu jelaskan penyebab neofreud memisahkan diri dari friend seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya yaitu Neo-Freudian merupakan pendekatan psikologi yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemfokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Ahli teori Neo-Freudian antara lain Erik Erikson, Alfred Adler, dan Albert Ellis. Mereka memisahkan diri dari Neo-Freudian karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Freud. Yang selanjutnya Adler tidak setuju dengan penekanan yang dibuat oleh Freud mengenai alam bawah sadar dan tentang pentingnya seksualitas. Adler merasa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diatur oleh dorongan sosial dan bukan oleh naluri biologis. Yang selanjutnya menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, seperti trauma masa kecil, pasti menjadi penentu siapa orang itu di masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai di masa depan itulah motivasi manusia di masa kini. Soal yang nomor 3 yaitu coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classic conditioning, kemudian dikaitkan dengan model-model konseling behavioral terapi.
Eksperimen Pavlov ini menuju ke arah perilaku manusia, yang mana perilaku manusia itu bisa diubah. Yang dimana Pavlov ini menggunakan eksperimen dengan seekor anjing dan untuk bahan eksperimennya. Dan anjing itu menggunakan lonceng yang akan dibunyikan pada saat waktu makan tiba, atau pada saat jam 7 pagi dan jam 5 sore. Setiap lonceng itu dibunyikan, maka anjing akan datang, dan lonceng itu bunyinya tepat pada waktunya. Hingga anjing itu dapat dirubah dengan perilaku dengan sebuah metode pembiasan. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia dan hewan itu bisa diubah dari sikap dan perilakunya. Jika kita kaitkan dengan model konseling behavioral terapi atau terapi tingkah laku, ialah tingkah laku manusia bisa berubah. Disinilah tujuan terapi behavioral itu digunakan, yaitu dengan mendapatkan tingkah laku yang baru, mengganti perilaku yang abnormal menjadi normal. Perilaku yang abnormal yang didapatkan dari perilaku yang keliru. Kita dapat mengubahnya dengan cara melakukan pembiasan-pembiasan pada apa yang akan dilakukannya. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahuluan yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua yaitu belief atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwanya. Yang ketiga yaitu emotional consequence, yaitu C, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau relasi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event atau A. Soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Straight and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien, model konseling Carl Rogers lebih menekan bahwa konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu dengan tanpa memberikan sanggahan. Adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan masalahnya atau problemnya dan apa yang diinginkannya. Dan di sini konseling harus mampu mengalami secara subjektif represi tentang dunianya. Dia harus aktif dalam proses terapeutik sebab dia harus memutuskan kekuatan, perasaan berdosa dan kecemasan apa yang akan dieksplorasi. Sedangkan hubungan antara konselor dan klien, jika menurut model konseling Straight and Factor, ini haruslah bersifat kemanusiaan, bahwa masalah manusia sifatnya berkembang dan merupakan hasil konflik dengan lingkungannya. Maka dari itu, klien harus belajar menggunakan pemecahan masalahnya yang berorientasi pada kenyataan yang objektif. Di sini, hubungan konseling merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Kemudian, konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya,
tetapi konselor harus mempengaruhi konseling berkembang ke suatu arah yang baik baginya. Soal nomor 6 yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya, teknik konseling Gestalt, hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Ada 5 teknik dalam model konseling Gestalt, yaitu yang pertama, permainan dialog, yang dimana teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang kedua, yaitu latihan saya bertanggung jawab, yang mana teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pertanyaan dan kemudian klien menambahkan dalam pertanyaan itu dengan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal itu." Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Yang keempat, yaitu teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik pembalikan ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkan. Misalnya, seorang konselor memberi kesempatan kepada kliennya untuk memainkan peran atau ekshibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Teknik yang kelima yaitu tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya yaitu logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan spiritual. Untuk memahami diri dan kesehatan, kita harus memperhitungkan ketiganya. Selama ini, dimensi spiritual diserahkan pada agama, dan pada gilirannya, agama tidak diajak bicara untuk urusan fisik dan psikologis. Kedokteran, termasuk psikologis, telah mengabaikan dimensi spiritual sebagai sumber kesehatan dan kebahagiaan. Freud menyebut dimensi spiritual sebagai nous, yang mengandung semua sifat khas manusia, seperti keinginan kita untuk memberi makna, orientasi tujuan, kreativitas kita, imajinasi kita, intuisi kita, keimanan kita, visi kita akan menjadi apa, kemampuan kita untuk mencintai di luar kecintaan yang fisik psikologis, kemampuan mendengarkan hati nurani kita di luar kendali superego, secara humor kita. Di dalamnya yang terkandung pembebasan diri kita atau kemampuan untuk melangkah keluar
dan memandang diri kita. Dan transdendensi diri atau kemampuan untuk menanggapi orang yang kita cintai atau mengejar tujuan yang kita yakini. Dalam dunia spiritual, kita tidak dipadu. Kita adalah pemadu, pengambil keputusan. Semuanya itu terdapat di alam tak sadar kita. Tugas seorang logoterapis adalah menyadarkan kita akan pengendaraan kesehatan spiritual ini. Logoterapi adalah bentuk penyembuhan melalui penemuan makna dan pengembangan makna hidup, dikenal dengan terapi through meaning. Soal yang ke-8, coba jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan, yaitu tentang peran konselor dalam konseling terapi behavioristik, yaitu aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseling dalam perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung pada konseling. Dan sikap-sikap yang perlu dilakukan oleh seorang konselor yaitu bersikap menerima, mencoba memahami konseling dan apa yang dikemukakan tanpa menilai atau mengkritiknya, dan lebih berperan sebagai guru atau pembimbing, sebagai pembantu penyelesaian masalah-masalahnya. Konseling behavioral juga memberikan peran pada konseling yang ditentukan dengan baik pula dan menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi konseling dalam proses terapeutik. Kelebihan teori behavioral yaitu yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberi ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, yaitu mampu membantu suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pergaulan dan pelatihan yang berkesinambungan dan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, bahan pembelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang komplikasi dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, dapat mengganti stimulasi yang satu dengan stimulasi yang lain dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperlakukan kemampuannya yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang ketujuh, teori behavioristik yang cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Yang selanjutnya yaitu kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pembelajaran tidak dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid dengan peran sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan penghafalan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, menggunakan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang efektif untuk menerbitkan siswa. Yang selanjutnya, murid dipandang pasif, perlu motivasi
dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang selanjutnya, siswa cenderung mengarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.